Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devni Nabila dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang statistik parametrik uji beda. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Uji beda. Uji beda adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. One sample t-test. Penelitian uji one sample t-test atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Hipotesis dan kriteria. Hipotesisnya, H0 rata-rata sama dengan nilai acuan, HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kriterianya, jika T hitung lebih kecil dari T tabel atau sig lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, rata-rata sama dengan nilai acuan. Jika T hitung lebih besar dari T tabel atau sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. T tabel sama dengan alpha dibagi 2,2 df atau degree of freedom. Alpha sama dengan 0,05 df degree of freedom atau derajat kebebasan. Ini adalah contoh one sample t-test. Contoh kasus. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019, yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Nilai acuannya adalah 55 kg. Pedoman pengambilan keputusan. Rumusan hipotesis penelitian dalam uji one sample t-test. H0, nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. HA, nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Pedoman pengambilan keputusan dalam uji one sample t-test. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai sig dengan nilai signifikasi yang digunakan SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Jika nilai sig 2 tel lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai sig 2 tel lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, kita langsung aja menguji datanya. Sekarang kita ke SPSS. Untuk menguji data tersebut, kita klik file, open, pilih data,
ganti file of type-nya menjadi Excel, lalu kita masukin datanya, kita masukin data one sample test, lalu open, kita klik OK. Nah, ini datanya. Karena ini dalam bentuk desimal, kita ke variable view, terus desimalnya kita ganti jadi 0. Lalu kita ke data view lagi, kita klik analyze, terus ke conformance, klik one sample t-test, masukkan berat badan ini ke dalam test variable, test value-nya itu 55. Klik OK. Nah, ini dia outputnya. Di sini ada table one sample statistik berat badan, yaitu dengan jumlah sampel yang terdiri dari 10 orang, dengan nilai rata-rata 59 standar deviasi. Standar deviasinya 7,379 dan standar Ehrman-nya 2,333. Lalu ada tabel one sample test dengan T hitung itu 1,714, DF-nya 9, sig totalnya 0,121, mean difference-nya 4,00, lower-nya min 1,28, dan upper-nya 9,28. Nah, di sini sig totalnya 0,121, lebih besar dari 0,05. Maka kalau misalnya sig totalnya lebih besar daripada 0,05, H0 itu diterima, yang artinya nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Jadi tes value-nya ini 55 kg ini sama nilai rata-rata 59 itu dianggap sama karena nggak terlalu beda jauh. Nah, selanjutnya kita menggunakan cara T-table. Di sini kan tadi T hitungnya 1,714 dengan DF-nya itu 9. Jadi kita ke T-tabelnya, karena 0,05 dibagi 2 itu sama dengan 0,025 dan DF-nya itu 9, jadinya 2,262, dan ternyata T-tabelnya itu lebih besar dibanding dengan T hitungnya. Jadi H0 diterima, yang artinya rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Nah, selanjutnya kita ke two sample t-test. Two sample t-test digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Nah, di two sample t-test ini ada dua. Yang pertama itu independent t-test dan Braid t-test. Kalau independent t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Sedangkan Braid t-test merupakan bagian dari ujian hipotesis.
dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji paired sample t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio dalam kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan seperti perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Ini contoh kasus independent t-test. Seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A yang nanti akan kita ganti menjadi kelompok 1 dengan kelas B yang akan kita ganti menjadi kelompok 2 angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan pada kelas B, dosen menggunakan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Variable value-nya, kelompok 1 tidak menggunakan Excel, kelompok 2 menggunakan Excel. Nah, rumusan hipotesisnya, H0, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2. HA, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kita sekarang ke SPSS-nya aja. Kita ambil datanya. Caranya sama seperti tadi. Kita ganti file of type-nya menjadi Excel. Kita ambil data latihan independent t-test. Open. Oke. Nah, karena nilai ini dalam bentuk desimal, kita ke variable view dulu. Lalu nilainya kita ganti jadi 0. Nah, ini udah normal angkanya. Lalu ini kita transform dulu agar bisa menjadi type numerik ya. Kita pilih record into same variable, kelompok kita masukkan ke variable, old and new value. Old value-nya tidak menggunakan Excel. Kita ganti jadi 1. Kita klik add, lalu menggunakan Excel. New value-nya 2. Klik add, klik continue, klik OK. Nah, ini udah dalam bentuk angka. Terus kita ke variable view-nya, kita ganti kelompok dari string jadi numerik. Oke. Terus kita mau kasih keterangan di value bahwa 1 itu tidak menggunakan Excel, klik add, dan 2 itu menggunakan
Excel. Kita klik add, klik OK. Nah, ini udah balik seperti semula. Terus kita ke analyze, components, kita pilih independent sample t-test. Yang nilai ini kita masukin ke dalam test variable. Yang kelompok kita masukin ke dalam grouping variable. Terus kita ke define groups. Yang grup 1 itu kelompok 1, yang grup 2 kelompok 2. Maaf. Yang kelompok 2 itu kelompok 2, continue. Lalu oke. Nah, di sini adalah outputnya. Ada tabel grup statistik nilai yang tidak menggunakan Excel. Jumlah sampelnya ada 15 dengan nilai rata-rata 82,27, standar deviasinya 7,658, dan standar errornya 1,977. Untuk yang menggunakan Excel, jumlah sampelnya sama, 15 orang dengan nilai rata-rata 88,60, standar deviasinya 6,663, dan standar errornya 1,720. Di sini ada independent sample testnya, di mana nilai F-nya itu 0,310, nilai SIG-nya 0,582, T hitungnya min 2,416, DF-nya 28, SIG totalnya 0,022, min difference-nya min 6,33, standar difference-nya 2,621, lower-nya min 11,72, dan upper-nya min 0,965. Oke, di sini SIG totalnya 0,022, lebih kecil daripada 0,05. Nah, berarti kalau SIG total lebih kecil dari 0,05, artinya H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Selanjutnya kita menggunakan cara T-tabel. Di sini T hitungnya min 2,4. DF-nya 28. Nah, kita sekarang ke T-tabel. DF-nya 28. Karena tadi alfa 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Jadi 28 adalah 2,04. Ternyata T-tabelnya ini lebih kecil daripada T hitung. Berarti H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya kedua kelompok memiliki kedua rata-rata yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Selanjutnya kita akan ke kasus t-test. Kita akan ke kasus t-test. Nah, t-test ini contoh kasusnya sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurunan berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Rumusan hipotesisnya itu H0, tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya tidak ada pengaruh dari obat
penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. HA. Ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sekarang kita ke SPSS. Kita ambil datanya, kita klik file, pilih open, data, kita ganti file of type-nya menjadi Excel, kita ambil datanya Pertites. Open, oke. Nah, ini berat sebelum diberi obat dan berat sesudah diberi obat. Karena ini dalam bentuk desimal, kita ganti variabel v-nya itu yang di kolom desimal jadi 0. Nah, di sini sekarang kita klik analyze, pilih convert-means, kita pilih per sampel titers. Berat sebelum ini kita masukkan ke variabel 1 dan berat sesudah kita masukkan ke variabel 2. Klik OK. Nah, di sini ada paired sampel statistik. Berat sebelumnya nilai rata-ratanya 66,81 dengan jumlah sampelnya itu 16. Standar deviasinya 6,656 dan standar errornya 1,664. Nah, selanjutnya berat sesudah ini nilai rata-ratanya 61,94 dengan jumlah sampel 16, standar deviasi 6,403, standar errornya 1,601. Untuk per sampel correlation, berarti ada hubungan antara sampel 16, correlationnya 0,899 dan sigma 0,000. Nah, ini per sampel titesnya dengan nilai rata-rata 4,875, standar deviasinya 2,941, standar errornya 0,735, lowernya 3,308, uppernya 6,442, T hitungnya 6,630, DF-nya 15, dan sig totalnya 0,000. Nah, di sini sig totalnya 0,000. Berarti dia lebih kecil daripada 0,05, yang artinya H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan A mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Artinya, ada pengaruh dari obat penurun berat badan kepada sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Selanjutnya kita menggunakan cara T hitung. Di sini T hitungnya 6,630, DF-nya 15. Sekarang kita ke T tabel. DF-nya itu katanya 15, jangan lupa alfa bagi 2 0,025. Nah, yang ini 2,131145. Ternyata T tabelnya ini lebih kecil daripada T hitung, yang artinya H0 ditolak dan HA diterima. Artinya ada perbedaan rata-rata antara berat badan sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi dari sebelum diberi obat sampai sudah diberi obat. Artinya ada pengaruh diberi obat penurun berat badan terhadap
sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi, gitu. Nah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.